Pak Kepala, Pak Parmin, selama ini untuk mengatur tempat duduk anak itu diatur oleh guru atau anak memilih sendiri, Pak? Kalau tempat duduknya anak ambil sendiri. Ngambil sendiri ya? Ini sendiri. Ketika tidak daring, ketika tidak daring. Ketika tidak daring itu. Yang pertama awal ya yang memilih sendiri sehingga tidak acem itu Pak. Oh ya. Tidak monoton. Geser-geser ya Pak ya? Ya, imitasi. Oke. Ini bervariasi Pak. Ya ya. Dari hari ke hari. Oke, ya ya ya. Kemudian papan pajangan sudah ada. Alhamdulillah. Ya sudah ada. Kemarin Bapak menjelaskan Bapak pajangan akan direview, diganti setiap saat ada hasil karya yang baru ya Pak ya. Kemudian ada sedikit pertanyaan. Bekas tetelan atau yang diganti, itu barang yang diganti atau gambar yang diganti atau karya yang diganti itu dikemanakan Pak? Ya, yang masih layak itu kan dari teman-teman juga ada yang di apa itu diarsipkan Pak itu. Mungkin ada Pak. Dokumentasikan. Dokumentasikan, ya. Ya. Berarti didokumentasikan kayak Pak. Karya yang lama didokumentasikan. Kalau didokumentasikan berarti itu menjadi portofolio sekolah ya Pak ya? Ya. Apakah ada acara khusus anak-anak itu misalnya disuruh mengakses hasil pemajangan itu Pak? Maksudnya gimana? Itu kan ada pajangan. Kan biasanya pajangan itu wis kowe nonton karmu gitu kan. Atau sesuai ketertarikan anak, tidak semuanya. Supaya semua anak terlibat, ada acara khusus enggak kunjungan karya gitu, kunjungan karya. Anak-anak kita lihat karya kita di papan pajangan itu ada kan? Itu biasanya kan dari guru Pak itu kan kita arahkan ke sana. Dari guru itu melakukan enggak? Untuk mengarahkan ke apa? Sesuai jadwal khusus Pak. Oh gitu. Karena kalau banyak langsung melihat bersamaan itu kan ngebon uyel-uyelan. Ya. Nah, secara kejadian dari Senin sampai Sabtu itu mereka dari kelas. Ya. Itu diwajibkan, yang lain pas hari itu tidak diwajibkan langsung walaupun buatnya. Artinya ada jadwal ya Pak ya? Ada jadwal, ada pembagian. Ya. Itu karena harus dimanfaatkan untuk sumber belajar. Ya Pak. Kemarin saya juga bincang-bincang sebagai pengalaman sebelumnya, itu kan sudah satu monogiri Pak. Oh gitu. Yang itu. Kita kan hampir hari Sabtu bulan sekarang saya adakan bazar karya. Oke. Nah, bayangkan ini kan namanya luas itu perlu juga kan untuk diadakan seperti itu. Oh gitu. Berbagai karya anak di Giriwono. Oh gitu ya.
Kemudian untuk pengaturan tempat duduk itu mestinya sesuai, kalau duduk ya, kalau sekarang ini pengaturan tempat duduknya bebas. Tapi kalau pengaturan Nanti tempat duduk malah ya kasih meja kursinya banyak. sesuai karakteristik anak ya Pak ya. Nggih, Bun. Ya. Yang terutama memang ada perlakuan khusus bagi anak yang Pak. Apa itu? Terganggu melihat Oh, iya, kebutuhan. iya. Nah, itu kita istimewakan kalau itu Pak. Ya. Ya. Kalau Dan dari belakang sesuai ada yang ini ya Pak ya, sesuai kondisi kesehatan ya. Betul Pak. Iya, iya. Kondisi fisik atau fisik ya Pak ya, terutama ya. Gimana Pak? Sesuai dengan kondisi fisik anak, misalnya dia penglihatannya atau pendengarannya itu ya Pak ya. Terutama penglihatannya Bang. Ya. Aksesnya. Kalau rata-rata di sini kan itu, ya tidak banyak tapi beberapa anak. Iya. Ya. Pak Kaswanto sudah bisa Pak Kas? Halo? Pak Kaswanto? Pak Kas? Halo, halo. Bisa Pak? Aduh. Ya, putus-putus terus sih Pak. Waduh. Bisa. Iya. Silakan Pak. Lembar observasi bisa dilihat. Iya. Kaswanto. Iya. Untuk monggo Pak Kas. Ya. Tak cari dulu Pak. Ya, sambil menunggu. Pak Parmin, untuk menguatkan hubungan interpersonal, jadi tidak hanya dengan anak-anak itu saja, bagaimana pembentukan kelompoknya itu bervariasi? Oh, kelompok anak maksudnya Pak ya? Ya, betul. Oh, oke. Bervariasi bergantian Pak. Bervariasi nggih? Nggih, bervariasi. Dengan bervariasi. Sehingga tidak monoton. Ya, agar mereka saling mengenal satu dengan yang lain lebih luas. Nah, itu loh maksudnya untuk bergantian itu, Pak. Yeah. Contoh, Pak Kepala. Contoh kegiatan di kelas pembelajaran yang menciptakan siswa saling berinteraksi. Itu pembelajaran apa, Pak? Bagaimana, Pak? Pembelajaran dalam itu apa, Pak? Maksudnya metodenya apa? Ini aja. Modelnya? Ya, modelnya aja. Oh. Yang apa itu? Yang apa? Model pembelajaran. Modelnya aja. Ya kalau enggak metodenya aja lah. Ya yang intinya kan kita arahkan yang cooperative learning, Pak. Ya, ada apa itu STEM apa itu ya kelompok diskusi ya, kemudian diskusi apalagi Pak? Pak Sarwisi biasanya apa Pak Sarwisi? Yang penjelasan lakukan kooperatif learning atau diskusi ada yang lain Pak? Ya. Pak Sar biasanya monggo ya. Sosiodrama pernah? Ya kalau sosiodrama ya bermain hanya lupa Pak Sar ya. belum
untuk menumbuhkan interaksi langsung dengan anak siswa. Ya itu kerja kelompok, diskusi, Ya, kemudian betul. percobaan, Oh ya. ya, terus menyampaikan apa itu presentasi, kemudian anak yang lain juga bisa menanggapi satu dengan yang lain, ya. Oke, oke, oke. Ya Pak, makasih. Perusahaan berbagai model-model. Media sumber belajar sudah, para guru menggunakan strategi berbagai media, IPA, lab, internet, ya. Ya, media belajar. Adakah karya guru media belajar yang baru Pak? Misalnya buatan guru, inovasi karya guru sebagai media belajar Pak? Ada nggak Pak? Saya saat ini barangkali Pak Sar bisa membantu Pak, kayak Ya, guru, karena kan atau Pak Sabidi silakan yang bisa menjelaskan dan membantu Pak yang Kepala. langsung Karya lama guru sebagai media belajar yang baru, artinya bukan beli, tapi karya ini temuan gitu ada nggak? Ini Pak. Temuan ya itu tadi. Paling Ya. Untuk olahraga Pak, kemarin waktu masih model tatap muka pandemi ini, saya menggunakan bentuk bidang miring ke kegiatan Gitu. Pembelajaran senam lantai. Ya. Ada miring ini alat-alatnya. Kita dari kayu Pak. Dari kayu papan, kemudian nanti untuk tidak menimbulkan rasa sakit itu mata saya saya taruh di atas, kemudian nanti anak roll belakang itu tinggal menjatuhkan ke belakang saat bantu. Oh iya. Itu pernah saya di terima kasih. Ya, ya kayak gitu itu. Ada inovasi ya. Oke, baik. Ya. Pak Kepala, apakah pernah ada kegiatan pelatihan misalnya Google Meet, Zoom meeting gitu Pak? Pernah Pak, dari Dinas Pendidikan kan dari awal termasuk tim ya. Iya. Ya, Google Meet itu anak-anak guru-guru kemarin diwajibkan untuk ikut semua Pak, secara bergantian. Jadi ada pelatihan, nggih? Iya, ada pelatihan. Meningkatkan ini kualitas pembelajaran. Termasuk salah satu materi di KKG-nya membuat video pembelajaran, pemanfaatan Google Meet dan lain-lain. Dan ada di salah satu materi KKG juga. Terus masuk pakai Microsoft Teams 365 Mas ya? Ya. Oh iya, iya. Menggunakan teknik bertanya.
Halo Pak Kaswanto, bisa belum? Iya, Pak. Silakan Pak. Sakitipun tapi. Sakit. Iya, iya. Nah, kembali ke Pak Sarwiji terkait dengan pembelajaran melalui pengalaman konkret. Dapat dilihat dari napa mawon Pak, pengalaman yang sudah diterapkan di SD 3 Giriwono. Kita berkunjung ke kebun di sekitar sekolah atau sawah di sekitar sekolah. Nah, juga kita ke tempat pertambangan batu itu, kemudian ke penggergajian kayu yang dekat dengan sekolah. Kemudian pernah juga kita ke perusahaan tahu, pembuatan tahu itu kita datangi, pemiliknya diwawancarai anak, lalu ada pengamat itu, kemudian anak melaporkan kegiatan. Seperti itu Pak. Ada dokumennya Pak itu Pak. Dokumennya ada. Wujudnya apa Pak Dok? Foto. Lembar kerja? Kerjanya karena itu laporan anak di portofolio dipajang. Baik. Di kelas. Iya. Mungkin Pak Kepala mau nambah? Ya, saya kira itu kan pengalaman di Giriwono 3 Pak nih. Tapi sekilas sebenarnya Bapak Ibu guru sudah banyak melakukan pembelajaran konkret dengan yang mungkin belum disampaikan. Kalau tadi kan dalam skala besar Pak nih. Di sekolah saja kan Pak Sarwiji itu kan sering teman-teman itu kan keluar ngamati tumbuhan, tanaman, ciri-ciri tanaman itu sebenarnya kan konkret, langsung melihat wujud dari tanaman itu kan ya. Tidak hanya sekedar gambar kan misalnya. Hanya ciri-ciri tumbuhan, tanaman. Termasuk juga teman-teman yang praktek, ada yang kemarin cerita membuat roti, kue itu kan juga pengalaman langsung dari anak juga Pak. Baik. Mau lanjut Pak Agus? Oh ya. Pak Kepala, apakah guru memiliki buku penghubung dengan orang tua, Pak? Oke, Pak. Punya ya, Pak ya? Memiliki buku penghubung. Oke. Jika ada tugas dan lain-lain. Atau pesan. Oh, pesan ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Pak ya? Oke. Ya. Kalau di masa pandemi ini berarti dengan grup WA ya Pak ya? Lewat grup WA kalau sekarang Pak ini. Ya, makanya. Dulu kan disesuaikan bukunya dititipkan ke anak ya, ya. Orang tua untuk membukanya dan tanda tangan ya gitu. Kalau Pak Kepala punya buku penghubung dengan stakeholder misalnya? Oke. Ya. Punya ya Pak ya? Terutama dengan komite ya, dengan pihak lain. Maksudnya buku penghubung itu gini Pak, misalnya menyampaikan pesan lewat buku ini kepada komite, itu ada ya Pak ya? Ya. Penghubung. Pesan tercatat bukan surat Pak ya? Nah nanti. Ya. Ada ya. Karena ini untuk ini Pak, untuk meningkatkan interaksi ya, dan komunikasi tenaga pendidikan dengan siswa
dengan orang tua. Oh, nggih, Sehingga Pak, nggih. betul ya, bersifat mendidik ngaten ya Pak ya. Ya, insyaallah nggih. Pak Kepala, apakah ada jadwal kegiatan kebersihan, Pak? Ya, Pak. Jadwal kegiatan kebersihan lingkungan. Jadwal kegiatan kebersihan lingkungan kita selenggarakan Hari? kalau yang ya, Ya. nggih, intinya sudah ada Pak intinya. Hari apa, Pak? Ya, kalau jadwal piket guru kebersihan itu kan setiap hari. Kalau keseruan lingkungan itu seminggu sekali, Pak. Gitu. Seminggu sekali. Biasanya sebelum pandemi itu ya biasanya kita hari Jumat itu, Pak. Oh, Jumat bersih. Kan, gitu. Jumat Jumat bersih. bersih dan sehat. Nggih. Ya, makanya dengan kegiatan Jumat bersih nggih, Pak, nggih. Nggih. Yang terlibat siapa saja, Pak? Ya, semua warga sekolah, Pak. Oh, Pak Kepala juga ya. Insya Allah nih, Bu. Karena Gantian. Kalau di sini kemarin kita gantian, Pak. Kadang di sini karena saya kan baru beberapa bulan kemudian libur tuh Pak itu. ya. Nah, biasanya kita gantian, Pak. Seminggu di sini sekali kan gitu. Hari Jumatnya itu, Pak. Ya. Karena kalau semua warga sekolah itu berarti kan gurunya cuma ikut kerja bakti, Pak Kepala, penjaga, anak-anak, semua. Anak-anak itu. Ya. Terutama anak-anak ya, Pak ya. Ya terutama semuanya, Pak. Oh. Nah, untuk Jangan. masalah pandemi, untuk masalah pandemi memang hanya Saya guru dan khawatir kepala itu. sekolah, Pak. Ya. Untuk masalah pandemi itu hanya guru Ya. dan kepala sekolah. Waktu belum pandemi memang itu anak-anak semua warga sekolah ikut, dan saat bersih itu juga kita bersih bersama. Kemudian nanti ada Jumat sehat itu senam bersama, Pak. Nah, itu loh. Saya maksudnya jangan seperti yang ini, hanya memerintah siswanya aja, Ya. Bu Guru, Pak Guru, kepala sekolah di kantor, sehingga arahnya tidak jelas, anak-anak kerja bakti ya udah bersihin aja, habis itu megang pergi kayak gitu, itu kan banyak Pak yang kita lihat. Ya. Jadi, tapi kalau semua terlibat, nah itulah keteladanan, kebersamaan, kan harus terwujud di situ Pak. Ya, ya. Ya, makasih kalau semua warga sekolah ya Pak ya. Kemudian penataan kelas. Penataan kelas tentu diserahkan kepada kelas masing-masing ya Pak ya. Nah, apakah juga ada semacam program penataan kelas Pak? Pak Kepala, Bu Guru. Program kegiatan menata kelas. Karena kan kebanyakan kelas itu ya wes aja kayak gitu aja gitu. Oh, ada Pak, nggih. Itu sepenuhnya kita serahkan kepada koordinatornya, wali kelasnya. Oh, Tapi gitu. untuk pengaturan kelasnya itu rata-rata saya amati memang terutama posisinya meja dan sebagainya itu kan bisa bervariasi Pak. Itu kadang-kadang berderet, kadang-kadang membentuk U, ya, kadang-kadang berkelompokan gitu. Kita serahkan sepenuhnya Pak itu. Tapi para teman-teman guru alhamdulillah sudah melaksanakannya. Sudah ya Pak ya. Termasuk pengaturan tempat duduk. Iya. Iya Pak. Termasuk pengaturan tempat duduknya otomatis ini. Tidak usah diperintah kepala sekolah nggih. Oh, enggak perlu nih Pak. Sudah pokoknya. Berarti Pak Kepala kalau tahu itu nanti sudah atau Bu Kepala dulu sudah melaksanakan supervisi pengelolaan kelas ya Pak ya? Iya Pak, itu. Karena supervisi kepala sekolah itu banyak Pak. Ada supervisi berkaitan dengan akademik, itu pembelajarannya, menyangkut administrasi dan kegiatan pembelajaran.
supervisi manajerialnya, manajemen kelas, nah, supervisi keuangan, supervisi barang, supervisi lingkungan, nah, kayak gitu harus harus dilakukan, dibuat program dan hasilnya gitu Pak Kepala. Ya. Nanti kalau akreditasi itu ditanyakan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Untuk pemanfaatan sarana prasarana, biasanya barang itu kan ada yang kedaluarsa ya Pak ya? Apakah juga sering diadakan penghapusan barang Pak? Ya, artinya kalau memang ada yang perlu dihapus ya ada Pak kegiatan penghapusan barang. Iya. Ya. Itu karena informasi tahun 2019 ini kan. Ya, efisien dan efisiensi tempatnya juga Pak. Ya, itu tempat dan perawatannya. Apakah di masing-masing ruang sudah ada kartu KIP itu Pak? Ya. KIP inventaris ruangan maksudnya Pak? Ya, insya Allah ada Pak. Ya. Ada Pak ini. Inventaris per kelas. Pak Kepala, apakah guru saat mengajar, ya, biasanya loh Pak, biasanya, misalnya akan menggunakan alat peraga, mengambil alat peraga itu sebelum pembelajaran atau saat belajar baru ingat, oh ini perlu alat peraga gitu Pak? Oh, yang saya tahu teman-teman itu pernah saya tanyakan itu untuk apa Bu? Itu untuk pembelajaran besok kan, artinya kan sebelum hari hanya kan sudah menyiapkan ngecek Pak alat peraga yang digunakannya, tidak mendadak gitu. Ya, itu ya Pak. Jadi siap lebih dulu, itu memang yang diharapkan seperti itu. Jangan saat mengajar ingat, aku butuh alat peraga lah, ini kan nggak sesuai gitu Pak. Terutama yang saya ingatkan itu yang kaitannya dengan elektronik Pak, terutama Pak. Ya. Daripada di bias habis waktunya nggak jadi ngajar. Kalau ada bisa Pak, banyak Pak. Jadi seharusnya elektronik itu menggunakan IT itu harus dicek dulu Pak. Yang bagus dicek. Oh sudah siap baru ini dicoba. Gitu Pak Kepala. Terima kasih Pak sarannya. Ya baik. Saya lanjutkan. Kemarin saya melihat ada tata tertib di sekolah Bapak, diunggah ya Pak ya? Unggah. Selain tata tertib, apakah memiliki peraturan akademik Pak? Ya Pak, memiliki Pak. Peraturan akademik mengatur tentang apa Pak? Ya, kaitannya dengan berbagai kegiatan akademik di sekolah, kegiatan apa syarat-syarat masuk sekolah, kelulusan dan lain-lain itu Pak. Ya. Termasuk sudah kita bukan, bahkan itu bagian dari kurikulum Mas kan ada. Ya. Iya seharusnya bagian dari sana. Kemudian tata tertib. Ada sanksi ya Pak ya? Tata tertib yang lengkap
ada kemarin kan tata tertib teman-teman yang diupload kan tata tertib yang kita pajang Pak. Tapi secara kan ada sanksinya macam-macam ada itu Pak. Ya. Secara keseluruhan kemarin. Ada juga peraturan pemberian penghargaan nggih Pak nggih? Nggih, kita berikan penghargaan kepada semua warga Pak, sekolah. Enggak, Yang peraturannya berprestasi. Pak. Peraturannya ada. Jadi peraturan tertulis Pak? Peraturan tertulis saya kemarin kebetulan melihat dokumennya Bu Karsih ini Pak, di sini juga sudah ada. Contohnya peraturan gimana? untuk Isinya gimana Pak? Salah satu saja isi peraturan pemberian penghargaan Pak. salah satunya misalnya guru membimbing apa itu juara 1, kalau guru saya kemarin kelihatan real itu diberikan malahan itu di samping ujian itu ada real uang kemarin itu malahan Pak, saya lihat itu. Ya, kalau juara 1 sekian ribu sekian itu malah ke gurunya itu ada itu Pak. Ya, kemarin melihat dokumennya Bu Karsih itu. Oh gitu. Ya. Uang pembinaan sebagai gurunya karena hasil jerih payahnya. Ya, di samping diberikan apa surat penghargaan yang lain. Gitu. Oh ya. Ya. Yang real itu, yang saya sangat ingat. Makanya saya karena belajar wah ini luar biasa, ini ada yang baiknya. Memang harus ada itu Pak, harus ada pedoman penghargaan. Jadi nanti akan memberikan perlakuan yang sama kepada guru. Misalnya guru yang juara guru prestasi kecamatan, nah kasih apa? Iya. Kabupaten kasih apa? Kepala sekolahnya kasih apa? Gitu. Sudah ada itu Pak, saya sudah membacanya tuh kemarin. Betul. Di buku atau dipajang juga Pak? Kalau itu di buku Pak, di aturan sudah dibuat. Ya, bagus. Tapi sangat bagus lagi kalau itu semua tahu dipajang Pak. Oh, udah. Nanti muridnya tertarik, termotivasi, gurunya juga. Gitu. Di buku bagus, tapi ketika dipajang, betul enggak, Pak? Ya, insya Allah siap nanti. Ya, agar jadi transparansi. Kita lanjutin itu nih. Karena kalau tidak, itu nanti wah bisa kita kayak pilih kasih itu Pak ya. Oh, okay. Iya toh Pak. Wah pas kelingan, pas kita lego, loh kalau saya. Oh. Pas hati saya senang ya tak kasih ini, kalau enggak ya misalnya kan. Oh, tapi kan itu kan aturan kan. Ya, harus disosialisasikan. Sosialisasikan ya, dan semua sudah mengetahuinya Pak. Nah, kemarin saya tanyakan kan karena saya baru Pak. Ini juga dilaksanakan, iya Pak, dilaksanakan kan. Ya, ada ini. Terus sebentar Pak ya. Bentar, Pak. Tadi ada buku dokumen. Suaranya Pak Kas apa ini? Ini Pak Kas putus ini. Putus Mas. Ini Pak Kas pripun ini? Enggak dengar saya. Terputus. minimal tercatat. Minimal tercatat ya Pak ya. Mohon maaf, suara Pak Kas kurang jelas. Ya, minimal tercatat itu. Iya. Oh iya Pak, iya. Ya. Iya. Kita bukukan tercatat Pak. Halo Pak Kepala. Nggih Pak, nggih. Maaf Pak Kas, suaranya enggak terdengar. Pak Parmin, untuk daftar hadir sudah online ya? Daftar hadir online, tapi yang manual tetap kita sediakan Pak sudah. Oh ya. Daftar, ada buku daftar hadir dan online nggih Pak nggih? Nggih, ada. Nanti yang online pun bisa di print out juga Pak. Kalau online malah pelanggarannya rigid Pak, terinci yang online. Dari menit ke menit, 1 bulan kan kelihatan berapa menit ini.
Ya. Yang penting orang kaya. Kabel. Ini Pak Kas terputus ya. Berarti, Pak, ya. Kepala, ada buku piket ya Pak ya? Iya Pak. Ada buku meninggalkan sekolah Pak? Kegiatan di luar Iya, sekolah? buku kalau apa itu kegiatan keluar agar mencatat Ya, mau kemana kan itu sehingga bisa terkontrol. betul. Jadi itu ya. Ada buku kunjungan perpustakaan ya Pak? Insya Allah Pak. Ini Ya. karena dulu kita punya ini sekalian Pak yang tenaga perpustakaan Pak. Itu kan kita pernah punya tenaga yang memang di tiga perpustakaan ya. Pustakawan kan itu. Tapi karena diminta memilih akhirnya kan mengikuti suaminya. Oke. Mutasi ya. Sehingga sekarang ya ini pas ini pandemi ini kan jika kita kehilangan pustakawan kita kan ini. Oh ya. Nah, sekarang diambil oleh adik-adik yang lain itu. Maksudnya ada buku kunjungan perpustakaan, misalnya Pak. Ada buku ya, ada. Ada ya Pak ya? Anak berkunjung ada Pak? Alhamdulillah kita ya, banyak sekali Pak. Ada yang dijadwalkan, ada yang buku kunjungan. Jadi anak itu beda loh Pak. Kan ada buku peminjam. Tapi ya, ada buku kunjungan. Kunjungan itu semua orang yang masuk ke perpustakaan mengisi buku kunjungan gitu loh. Ada Pak? Iya Pak. Iya. Oke. Pak Kepala sudah sering memeriksa ini buku laporan kegiatan pembiasaan. Ya pernah lah Pak. Ya. Apakah itu hanya dijalankan gitu saja atau ada laporan bahwa kegiatan itu berjalan dengan baik Pak? Ada laporannya Pak Suparmim, Pak Kepala. Iya Pak. Pak Kaswanto, putus lagi. Ya. Itu Pak Kaswanto. Ya, sinyalnya agak lemah banyak sini. Pak Kaswanto agaknya. Yang saya aja sudah keluar 2 kali tadi Pak. Oh. Tahu mental terlempar. Kalau tempat saya ini sudah teruji Pak. Oh. Nah ini. Kalau saya sering terlempar itu, wah udah marah itu. Ini kan karena Pak, pakai Indohome ya. Indohome ya. Itu agak lumayan Pak. Jadi konsisten. Apalagi kalau nanti kita gunakan untuk tingkat nasional itu, wah udah. Oh iya, alhamdulillah. Sini belum ada Pak Sarwisi nggih? Iya. Belum dilewati kan pakai kabel tuh Pak nggih? Ya kabel Pak. Sehingga konsisten dan enteng. Kalau kita pakai sinyal, ya itu kayak itu putus gitu aja. Di sini belum ada, maklum sebetulnya kota tapi di gunung jadi kan terlewati. Masa gunung Pak? Iya ini kan kita agak di lereng gunung Kemukus lah. Kukusan. Gunung Kukusan Pak. Oh Gunung Kemukus kan sebelah utara sana. Kita Gunung Kukusan Pak, bukan Kemukus. Oh ya. Gunung Kukusan. Ya sedikit naik lah Pak, termasuk gunung-gunung ini.
Iya Apa Pak. sering nanti tak mriki, Pak? Pak Agus. Belum pernah. Saya lewat aja Pak. Itu alas apa itu? Alas Ketu. Alas Ketua aja lewat. Oh, nanti kalau lewat Alas Ketu dari utara ke selatan, Pak. Dari utara. Kalau dari utara nanti habis jembatan Hmm? naik terus ada pertigaan langsung ke kanan, Pak. Lurus Oh, terus. ya. Belum Nanti- pernah Pak lewat itu. Nanti jalannya insya Allah sudah aspal halus, Pak, itu sudah. Maksudnya Iya. ya kalau ke situ enggak. Kalau paling lewat saya ke Wonogiri lewat situ gitu dulu. Oke, langsung ya. Ya nanti lewatnya situ, Pak. Karena termasuk jalan tebusan baru, Bang, yang melingkari Kecamatan Wonogiri. Oh gitu ya Pak ya. Lewat tepi. Jalannya udah bagus, Pak. Sudah aspal yang goreng, aspal yang halus itu. Walaupun harus meliuk-liuk. Ya. Pripun Pak Kas? Aduh. Nah, Pak Kas jadi pura Pak jadi kan ya mungkin ya. Ya. Sebetulnya dekat dengan sekolah Bapak itu malah. Ya insya Allah dekat Pak. Wong saya waktu di Wonokerto itu sering bermain ke Klumpit itu kan. Kebetulan mungkin kepala desanya Pak. Siapa? Pernah ke rumah kepala desanya Pak Kaswanto mungkin saya itu kan. Pak Surono atau siapa? Yang sebelah timurnya Pak Suklumpit itu loh Pak. Oh ya, itu rumahnya Pak Kaswanto itu. Pak Berarti Surono. yang Dulu Pak Surono atau Pak Waloyo? Yang utara jalan. belok kanan selatan jalan yang Pak Pon. Pak Sopo saya lupa kalau namanya Pak, itu pernah ke sana karena yang berkunjung saya dengan teman saya itu ibunya yang nemu. Gitu. Pak Kaswanto situ Pak ya? Ya. Perempatan itu Pak. Perempatan. Perempatan Gapura Klumprit itu ke timur dikit. Utara jalan, selatan jalan Pak? Selatan jalan. Selatan jalan ya? Ya. Berarti. Jadi dari barat, kalau dari barat perempatan jalan, dari barat 2 rumah. Oh 2 rumah ya. Selatannya. Ya. Saya kan dulu Sama balai desa itu Pak. Pak Sopo. depan Kantor kelurahan. Pedet mana? ya. Saya dulu kan gurunya Pak Kaswanto, Pak. Siswa anak buahnya. Oh. Iya. Tapi saya terus pindah jauh ke Colomadu, baru 3 bulan ini di Jumantono. Jumantono Pak? Ya. Oh, saya pikir di Karanganyar kotanya. Kalau nanti musim hujan, Pak. Nanti Ya, duren. ke sana, mampir. Ya, Mampir musim hujan. dekat Pak. Ya. Kalau rumah saya ini malah kota. Masuk kota, Pak. Masuk Tempat sama kecamatan. Ya. Suara lagi Pak. Ini gambarnya mandek Pak. Pak Kaswanto masih gangguan ya, Pak? Nggih. Ngono hilang suarane. Putus nyambung. Oh, anu aja Pak. Pak Kaswanto kameranya ditutup. Coba tetap suara saja. Pak. Iya, kan lebih ringan.
Agak ringan Ringan, karena Oke, Pak. Ya, Bapak cukup mendengar suara, tapi tidak Ya. melihat mendapatkan gambar. Atau Bapak Iya, tidak iya. ada tampilan gambar. oke. Nanti kalau ngambil foto itu ya Pak Agus. Nanti baru saya bilangi. Oke. Ya. Nah, Oke. ini lancar toh? Ya, lancar. Nah, gitu aja. Bapak tidak usah pakai videonya, tapi suaranya. Silakan Pak, berkomunikasi dengan Pak Parmen dulu. Ya. Pak Parmin mendengar suara saya? Iya, alhamdulillah Pak. Kalau ini lumayan jelas. Ya. Baik. Ya. Pak Parmin, terkait dengan keikutsertaan siswa dalam berbagai kompetensi yang pernah diikuti dari SD 3 Giriwono, meliputi apa saja, Bapak? Ya, baik kompetisi akademis maupun akademis kita ikuti, Pak. Iya. Oke. Nah, Ya. dalam hal mengikut sertakan lomba, panjenengan apa juga membuat tim, Pak? Ya, Tim setiap pembina. ya Pak, kita buat tim pembinanya, Pak. Ya. Kita serahkan Apakah pada- sudah dituang? Ya. Berupa penunjukan begitu saja secara lisan, apa ada dokumennya, Pak, surat tugas pembina begitu? kita musyawarahkan, kemudian kita buat apa Ada surat tugasnya, Pak. secara tertulis, Pak. Oh ya. Ya. Kemarin kita sudah upload juga salah satunya, Pak, buktinya ini. Jadi tim pembina kegiatan tertentu, Pak, kegiatan lomba. Ya. Putus Pak Kaswanto. Halo. Ya. Halo. Nggak Ya, terdengar, putus. Pak. Bilang, Pak. Ulang lagi. Oh ya, ada Bu Sriati ya. Ya, Bu Sri ini. Saya boleh tanya, Bu? Halo Bu Sri? Bu Sriati. Dihidupkan, Bu. Ayo, suaranya dihidupkan. Mic. Dibantu mic-nya. Oke, monggo, hati-hati. Bu Sri? Iya Halo? Pak, selamat siang. Selamat siang Bu Sriati di kelas 1 ya. Kelas 2 ini. Oh, kelas 2. Kelas 2 Ya. ini. Ini senior kita ini, Pak. Ya. Di grup paling senior nih, Pak. Oh, guru paling senior. Salam hormat Ibu. SK pertama di sini, aku maksud juga di sini, Pak. Ini yang paling hafal kan. Sampai hafal ya. Kalau tempat saya itu dikatakan danyangnya itu. Ya, sama Iya. Pak. Juga Maaf. yang di Wono 3 juga itu, Pak. Bu Sri, untuk menumbuhkan anak berpikir kritis itu contohnya gimana Bu Sri? Berpikir kritis contohnya. Apa lagi? Orang di sini. Iya Bu, silakan Bu. Ya, anak di untuk anak kelas 2 Gimana? bisa diberikan gambaran, cerita, begitu Pak. Oh gitu ya. Jadi ada gambar terus cerita ya Bu ya. Bagus. Ya, Ya. Pernahkah memakai benda asli Bu? pernah Pak, lingkungan. Ya. Iya ya. Misalnya sebetulnya kita kan bisa kita melatih berpikir kritis anak. Ibu membawa batu ke kelas gitu. Ya, Atau betul. benda apa ke kelas, nanti anak coba kamu lihat. Itu loh, Bu. Ya, betul ya Pak. Manfaat batu, apa manfaat batu? Bagaimana Ya. kalau tidak ada batu? Bagaimana kalau dunia ini penuh batu?
Nah, itu Mbak, cara-cara kita menumbuhkan berpikir kritis, gitu loh Bu. Ya. Nah, itu pernah ya Bu ya? Pernah, Pak. Terutama di sekitar kita sini ada banyak tumbuh-tumbuhan, Pak, banyak pohon-pohonan, ya. Dan kita pergunakan untuk sarana pembelajaran sebagai alat peraga, Pak. Ya. Ya Bu, alat peraga ya. Nah, betul. Iya, itu. Maaf. Apa yang Ibu lakukan dalam persiapan untuk anak belajar secara kontekstual itu? Tadi Ibu kan menggunakan lingkungan. Apa Bu? Kontekstual menggunakan lingkungan, Mas. Ya, mempersiapkan sarana prasarana lingkungan sebagai tempat pembelajaran, Pak. Ya. Ya. Menyiapkan sarana prasarana lingkungan untuk sebut belajar. Apa yang menjadi pertimbangan pertama Ibu menggunakan lingkungan itu? Lebih jelas, Nyata. lebih faktanya nyata, konkret, Pak. Nah, itu manfaatnya. Ya, itu manfaatnya. Artinya, anak-anak kita belajar ke kebun. Itu karena KD-nya memang menuntut ke situ. Ibu memilih kebun, itu pertimbangan utama berkaitan dengan apa, Bu? Mudah Nah, dijangkau, mudah. ya terus Lingkungan lingkungannya aman. Bagus. Lingkungan aman itu yang menjadi kunci ya, Bu ya. Jadi, Ya, Pak. kita itu kalau ingin menggunakan sumber belajar lingkungan harus mempertimbangkan faktor keamanan, itu yang pertama, Bu. Ya, betul, Karena Pak. apa? Karena kalau kita hanya mementingkan, wah KD-nya di sungai, terus kita datang tempat kita sungainya cukup terjal, cukup dalam, itu kan berbahaya kayak gitu. Tapi kan kita pertimbangkan, wah cari sungai yang dangkal, yang landai, yang aman, mestinya kan gitu Bu. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Nah, Ya, Pak. selain menyiapkan lingkungan aman, alat apa yang dibawa anak-anak Bu, yang disiapkan Ibu untuk datang ke tempat belajar lingkungan? Lembar kerja, Pak. Nanti alat tulis, nanti anak-anak mengamati, mencatat, begitu, Pak. Oh ya, bagus. Guru menyiapkan lembar kerja, anak-anak mengamati sambil mencatat, Pak. Betul, ya. Bagus, Bu. Tapi informasi itu diperoleh kapan, Bu? Informasi anak-anak, kamu harus nanti kamu sana, kamu tulis apa, kamu lihat apa, informasi anak tentang hal itu diperoleh saat kapan, Bu? Waktu pembelajaran awal tadi, Pak. Oh, kegiatan awal. Ya, terus Bu, ya. pembagian gas, ya, Pak. Ya, jadi kegiatan awal itu dijelaskan tujuan arah tadi ya Bu ya? Ya, Pak. Ibu juga mendampingi ya ketika anak-anak keluar halaman ya Bu ya? Betul, Pak. Betul, ya. Enggak, maksudnya enggak nyoh wis nyambut gawe kono. Lepas gitu enggak ya? Memberi petunjuk, memberi bimbingan, arahan begitu, Pak. Ya. Oh ya. Setelah tugas selesai apa yang Ibu lakukan? Nanti anak-anak sampai di kelas, terus menulis itu tadi, Pak, yang diamati tadi. Kemudian kalau sudah mempresentasikan di depan kelas salah satu, kalau sudah ada yang selesai, berani maju ke depan, membacakan terus itu tadi, Pak, pengamatan tadi, Pak, di depan kelas. Iya. Terus masih? Terus yang lain memperhatikan, menyimak. Nanti kadang anak yang lain memberi saran, memberi tanggapan, begitu, Pak. Ya. Terus Bu Guru, apa yang dilakukan setelah itu semua berjalan? Bu Guru memberi kesimpulan, Pak. Ya. Membuat rangkuman ya Bu ya? Saya memberi rangkuman, memberi kesimpulan. Terus? Tugasnya tadi, Pak. Ya. Terus masih? Memberi motivasi. Terus kalau sudah memberi motivasi, memberi semangat, memberi penguatan kepada anak-anak, begitu, Pak. Masih ada?
Ya. Kemudian ya evaluasi, merefleksi diri, merefleksi Pak. Ya. Ya. Merefleksi. Masih ada Bu? Sudah Pak. Ibu tidak menilai hasil belajar anak? Ya, tadi mengevaluasi tadi, terus kemudian dinilai Pak, dinilai, sudah dinilai nanti nilainya bagus, diberi apa itu support, diberi reward, diberi reward ya. Kalau sudah hasilnya sudah diberikan, anak-anak sudah diberikan hasilnya, sudah tahu, kemudian tadi hasil lembar kerja tadi dikumpulkan, dipajang atau dimasukkan dalam map portofolio Pak. Oh gitu. Wah, portofolionya penuh ya Bu ya? Penuh Pak. Tiap-tiap anak ini satu map untuk hasil-hasil itu Pak, hasil karya tiap hari, hasil portofolionya masing-masing anak Pak, ada dicantumkan, dipajang di kelas, digeret di tembok, dari berjejer-jejer ada Pak. Ya, saya sudah lihat fotonya Bu. Ya. Tapi ada sesuatu yang belum Bu, sesuai dengan tugas kita, tugas pokok kita. Setelah Ibu menilai, ada sesuatu yang harus dilakukan. Ibu ingat coba. Remedi, pengayaan. Ya, dianalisa Pak, biasanya dianalisa. Dianalisa. Kalau nilainya di atas KKM diberikan pengayaan. Kalau yang di bawah KKM diberi perbaikan, begitu Pak. Nah, itu loh. Jadi harus hasil penilaian itu dianalisa ya Bu ya. Bisa analisis individual, bisa analisis klasikal, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, baru nanti ada tindak lanjut. Jadi itu Bu, saya ingin arahnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara utuh, karena kebanyakan agak terlupakan itu menganalisis dan tindak lanjutnya, karena itu kan koyo nambah gawean baik gitu ya. Tapi itu hal yang penting untuk anak-anak kita. Nah, itu tadi Bu Sri sudah melakukan itu, bagus ya, sudah ingat. Ya, nah, itu. Ya, terima kasih. Mari Bu ya, saya ingin lanjutkan. Oh ya, Ibu, ini berkaitan dokumen portofolio. Tadi Ibu mengatakan bahwa hasil karya anak dikumpulkan ke dalam dokumen portofolio. Ya. Untuk apa Bu dokumen portofolio ini ya? Untuk kumpulan nilai anak masing-masing Pak. Iya. Ada yang lain? Untuk bukti fisik Pak. Kepada siapa Bu? Ya kepada orang tua, kepada kepala sekolah, pada temannya, ya teman siapa. Ya. Oh gitu ya, betul. Jadi dokumen portofolio itu untuk memberitahu kepada orang tua ya, laporan. Sehingga iya, Pak. Kapan diberikan Bu pada orang tua portofolionya? Biasanya kalau akhir bulan itu dibawa pulang, terus nanti dibawa lagi ke sekolah lagi Pak, begitu. Nanti orang tua memberi tanda tangan, begitu Pak. Ya. Luar biasa Bu. Karena ada sekolah juga itu dikasihkan setahun sekali atau setiap semester. Bulan Pak, ya. Setiap semester bersama dengan rapot. Enggak. Enggak ya? Iya Pak. Bu Yati. Ya, sebentar. Ada Bu Sriati ya. Udah Bu Sriati dapat tugas ekstrakurikuler apa Bu? Pramuka Pak, ya pramuka untuk siaga, ya Pak. Oh ya, pramuka siaga. Punya program ya Bu ya?
Ya. Oh ya ya. Berarti Ibu pandai sekali tepuk ini. Pak yang diminta. Salah Bu, tepuk apa yang diminta Pak? Oh ya. Nah itu pramuka itu suka sekali saya Bu, paling suka karena tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, serang-serang terus ya Bu ya. Ya ya. Akhir awet muda Pak. Ya awet muda makanya Ibu pensiun lagi berapa sih? Tinggal bulan Februari Pak saya pensiun. Selamat Bu ya. 1 Februari 2022 Pak saya purna. Ya makanya selamat. Kita itu ingin seperti Ibu ya. Nah. Mohon doanya, yang penting sehat, panjang umur, Pak. Ya. Amin. Ya, saya juga mohon doa restunya, Bu ya. Iya. Ya, ya, tapi sepertinya belum patut pensiun itu. Ya, Pak ya. Pak. Umurnya udah tua, Bu, Pak. Masih energik Pak ini. Nah, masih energik ya. Masih energik, sangat semangat ini. Atau besok WB lagi aja, Bu. Ya. Pak. Ya ini humor aja. Ya, ya Pak. Ya. Ya, saya sangat bangga kalau ada masih Ibu tinggal ini Februari. Tinggal berapa bulan ini berarti Pak ya? Masih semangatnya seperti itu. September. 5 ya? Tinggal 5 bulan, Pak. Tinggal 5 bulan aja tidak sambat itu, Pak. Yang masih setahun, 2 tahun masih sudah sambat. Iya. Bulan lagi, Pak. Semboyannya memberikan catatan terakhir yang terbaik, Pak. Bagus. Ya, Bu Yati ya. Selamat sekali lagi itu. Okay. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Cukup, Bu Sri. Terima kasih sekali. Oh, terima kasih, Pak. Ya.